Bahan-bahannya, bahan yang pertama 500 gram jengkol. Tips agar jengkol tidak bau dan empuk yang pertama, rendam jengkol selama semalam. Lalu rebus dengan menggunakan daun salam dan sedikit garam. Rebus sampai empuk. Jika sudah empuk, lalu geprek atau penyet menggunakan ulegan. Dan jengkol yang siap disemur seperti ini ya. Untuk bahan berikutnya, yang pertama ada beberapa siung bawang merah. Ini aku pakai 8 siung karena ukurannya kecil. 4 siung bawang putih. Bahan berikutnya ada cabai. Di sini aku pakai 4 buah cabai setan, 6 buah cabai merah keriting. Bahan selanjutnya ada 3 butir kemiri, 1 ruas jahe dan 1 ruas kunyit, setengah sendok makan ketumbar. Di sini aku juga pakai kayu manis dan cengkeh. Ini bertujuan agar aromanya itu wangi, tidak terlalu bau jengkol. Bahan berikutnya ada 1 batang serai, 2 lembar daun salam. Bahan berikutnya ada garam, penyedap rasa, gula merah, 1 wadah santan instan dengan ukuran 65 ml. Dan yang terakhir ada kecap manis. Lebih jelasnya ada di box deskripsi ya. Cara membuatnya, langkah yang pertama, haluskan bawang putih, bawang merah, ketumbar, kayu manis, cengkeh. Haluskan juga jahe, kunyit, kemiri, dan juga cabai. Jangan lupa tambahkan sedikit air ya, agar lebih mudah menghaluskannya. Selain di blender, diulek juga bisa ya. Jika sudah halus seperti di video, langkah berikutnya ditumis. Tumis bumbu halus sampai kandungan airnya itu hilang atau menyusut. Jangan lupa masukkan batang serai yang sudah dikeprek dan daun salam. Jika aromanya sudah wangi dan kandungan air di bumbu halusnya sudah hilang atau menyusut, masukkan jengkol, lalu diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, tuang air sebanyak 1 liter. Karena di wadah blendernya masih ada bumbu, jadi aku tuang airnya terlebih dahulu di wadah blender. Jika airnya sudah dituang semuanya, langkah berikutnya masukkan gula merah, garam, dan penyedap rasa. Lalu diaduk sampai tercampur rata dan masak sampai mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan kecap manis dan juga santan instan. Lalu diaduk kembali sampai tercampur rata. Masak sampai airnya menyusut, meresap ke jengkolnya. Dan ini penampakan air yang sudah menyusut dan meresap ke jengkolnya. Semur jengkolnya siap disajikan. Dan tara, alhamdulillah semur jengkolnya sudah jadi. Gimana teman-teman?
Buatnya mudah kan? Ini sih cocok banget buat ibu-ibu yang bingung masak apa hari ini. Bahan-bahannya, bahan yang pertama 500 gram jengkol yang sudah direbus. Tips agar jengkol empuk dan tidak bau bisa lihat di box deskripsi ya. Untuk bumbunya di sini saya pakai cabai yang serba hijau, dari cabai keriting, cabai besar dan cabai rawit. Bahan berikutnya ada bawang putih dan juga bawang merah. Jika ada tomat hijau bisa ditambah ya. Bahan berikutnya di sini saya pakai gula pasir, garam, dan penyedap rasa. Lebih jelasnya ada di box deskripsi. Cara membuatnya, langkah pertama haluskan bumbu dari bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Banyak sedikitnya cabai sesuaikan dengan selera ya. Menghaluskan selain di blender bisa juga diulek atau di chopper. Ini aku potong-potong agar muat di wadah blendernya. Dan jangan lupa tambahkan sedikit air ya. Jika sudah di blender seperti di video, langkah berikutnya ditumis. Tumis di minyak yang sudah panas sampai airnya menyusut, matang dan harum. Jika airnya sudah menyusut, sudah matang dan juga harum, langkah berikutnya tuang air sebanyak 300 ml. Masukkan gula pasir, penyedap rasa, dan juga garam. Banyak sedikitnya sesuaikan dengan selera ya. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata dan juga sudah mendidih, langkah berikutnya masukkan jengkol. Lalu diaduk sampai tercampur rata dan masak sampai airnya menyusut. Jika airnya sudah menyusut dan meresap ke dalam jengkol, tandanya jengkol sambal ijo sudah jadi dan siap disajikan. Gimana teman-teman? Buatnya mudah kan? Karena video sebelumnya ada jengkol semur dan juga jengkol balado, ini sih bisa banget dicoba untuk jengkol sambal ijonya. Untuk hasilnya dan aromanya ini tuh menggugah selera. Akan aku coba menggunakan nasi hangat. Untuk rasanya ini enak banget, asinnya pas, pedasnya juga pas. Untuk aroma jengkolnya ini juga tidak berasa sama sekali. Untuk tekstur jengkolnya ini tuh empuk, tidak keras. Ini sih cocok banget buat kalian coba. Sudah dulu ya, semoga bermanfaat. Dan buat teman-temanku tercinta, jangan lupa ya, like, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum. Dadah.